Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto SPSI MADSC dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perilaku prososial. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Pertama, Nura Trisa Fajar. Yang kedua, Laila Zahwa Fiatun Najihah. Yang ketiga, Aida Nur Afifah. Yang keempat, Lahinda Widyasmara. Yang kelima, Nikmatur Rohmah. Pengertian dari perilaku prososial. Perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang. Tindakan prososial muncul di awal kehidupan, segera setelah bayi belajar merangkak, dan meningkat dalam kompleksivitas sepanjang umur. Dengan munculnya tindakan prososial yang paradoks seperti kebohongan prososial di masa kanak-kanak pertengahan, dan tindakan komitmen jangka panjang pada masa remaja dan dewasa. Munculnya perilaku prososial pada masa bayi telah menyebabkan klaim baru-baru ini bahwa bayi dilahirkan dengan kecenderungan moralitas dan autism perspektif umur tentang perkembangan prososial memperkaya sekaligus menentang pandangan ini. Dengan mengambil perspektif umur, kita dapat mengidentifikasi bagaimana perilaku prososial berubah baik dalam bentuk dan fungsinya seiring bertambahnya usia, serta bagaimana mekanisme spesifik usia dapat mempengaruhi kemunculan dan perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial yaitu faktor situasi yang terdiri dari satu, kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain kadang-kadang dapat menghambat usaha untuk menolong, karena kehadiran orang yang begitu banyak menyebabkan terjadinya penyebaran tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu keadaan fisik. Ini meliputi cuaca, ukuran kota, dan derajat kebisingan. Kemudian yang ketiga ada tekanan waktu. Dalam penelitian Darley dan Batson dalam Search DKK 2001 membuktikan bahwa kadang-kadang seseorang berada dalam keadaan tergesa untuk menolong. Keadaan ini menekankan individu untuk tidak melakukan tindakan menolong karena memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Kemudian faktor karakteristik penolong yang terdiri dari satu, kepribadian. Kepribadian tiap individu berbeda-beda. Salah satunya adalah kepribadian individu yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk dapat diakui oleh lingkungannya. Kebutuhan ini akan memberikan corak yang berbeda dan memotivasi individu untuk memberikan pertolongan. Yang kedua yaitu suasana hati. Dalam suasana hati yang buruk menyebabkan kita memusatkan perhatian pada diri kita sendiri yang menyebabkan mengurangi kemungkinan untuk membantu orang lain. Dalam situasi seperti ini, apabila kita beranggapan bahwa dalam melakukan tindakan menolong dapat mengurangi suasana hati yang buruk dan membuat kita merasa lebih baik, mungkin kita akan cenderung melakukan tindakan menolong. Kemudian yang ketiga yaitu rasa bersalah. Rasa bersalah merupakan perasaan gelisah yang timbul bila kita melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah dapat menyebabkan kita menolong orang yang kita rugikan atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada distres diri dan rasa empatik. Distres diri adalah reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain, perasaan cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialami. Empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Kemudian faktor yang membutuhkan pertolongan yang terdiri dari satu, menolong orang yang disukai. Individu yang mempunyai perasaan suka terhadap orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti daya tarik fisik atau adanya kesamaan antar individu. Kemudian yang kedua yaitu menolong orang yang pantas untuk ditolong. Individu lebih cenderung melakukan tindakan menolong apabila individu tersebut yakin bahwa penyebab timbulnya masalah berada di luar kendali orang tersebut. Bentuk-bentuk prososial. Yang pertama, helping atau menolong, yaitu perilaku menolong merupakan suatu respon yang dilakukan untuk membantu pihak lain yang berada dalam situasi negatif. Yang kedua, sharing atau berbagi, yaitu perilaku berbagi adalah membagikan sebagian dari sumber daya material maupun non-material.
Yang ketiga, comforting atau menghibur, yaitu perilaku menghibur merepresentasikan tindakan yang dilakukan untuk membantu memperbaiki suasana hati negatif yang dialami orang lain. Meski perilaku menghibur dapat ditemukan sejak masa balita, kemampuan menghibur pada anak-anak biasanya tidak sebaik orang dewasa. Yang keempat, cooperating atau bekerja sama, yaitu secara umum perilaku kerjasama diwujudkan melalui upaya sejumlah individu dalam mengkoordinasikan aksinya untuk mencapai satu tujuan yang spesifik. Yang kelima, honesty atau jujur, yaitu untuk selalu berkata atau bertindak sesuai dengan yang dilakukannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan perkembangan prososial anak. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan pribadi. Pada tahap ini, alasan anak untuk berbuat baik tidak murni didasari rasa kepedulian, tetapi lebih kepada menghindari konsekuensi negatif jika tidak berbuat baik. Salah satu contohnya, seperti anak yang menata kembali mainannya setelah bermain karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Kualitas prososial seperti ini ditemukan pada anak usia dini dan sebagian kecil anak usia awal sekolah dasar. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan. Anak-anak yang berada di tahap ini mulai menunjukkan kemampuan dalam mengekspresikan kepeduliannya terhadap kebutuhan orang lain, sekalipun kebutuhan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pribadinya. Artinya, anak hanya sebatas merespon sinyal ketika orang lain membutuhkan bantuan tanpa bisa mengungkapkan ekspresi simpati secara verbal ataupun membayangkan jika dirinya berada di posisi tersebut. Yang ketiga, berorientasi pada penilaian orang lain dan stereotip sebagai anak baik. Anak-anak yang berada di tahap ini cenderung memaknainya sebagai upaya agar dapat diterima oleh orang-orang di sekelilingnya dan sekaligus dipandang sebagai orang yang baik. Salah satu contohnya seperti anak yang mengajukan diri untuk membantu guru membersihkan papan tulis sesuai pelajaran agar mendapat penilaian baik dari guru dan juga teman-temannya. Pada tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu munculnya kemampuan reflektif dan empati. Nah, pada tahap ini mungkin anak akan menyumbangkan uang jajannya dalam kegiatan pengumpulan donasi untuk korban bencana, karena anak itu tergerak secara emosi dan dapat membayangkan dirinya akan menyesal jika tidak ikut berdonasi. Lalu tahap transisi. Pada tahap ini pengambilan keputusan anak untuk menolong atau tidaknya menolong orang lain didasari atas pertimbangan yang panjang yang melibatkan nilai-nilai moralitas yang dianutnya, norma dan tanggung jawab sosial serta dorongan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Nah, contohnya seperti anak yang menolak memberikan contekan kepada temannya saat ujian karena baginya hal tersebut menyalahi nilai-nilai kejujuran. Yang kelima, berorientasi pada nilai-nilai moral yang telah terinternalisasi dalam diri. Pada tahap ini, pertimbangan anak untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku prososial dipengaruhi oleh berbagai prinsip sebagaimana yang telah dipengaruhi oleh berbagai prinsip yang disebutkan pada 4B. Hanya saja pada tahap ini, prinsip-prinsip tersebut telah terinternalisasi secara lebih jauh ke dalam kepribadian anak tersebut. Cara menumbuhkan sikap prososial anak. Cara yang pertama, ajak anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Interaksi anak dapat dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Ajak anak-anak terlibat aktif dalam permainan sehingga mereka menjadi akrab dan mengenal lebih dekat antara satu dengan teman yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanamkan anak untuk mentaati aturan yang berlaku dalam permainan tersebut. Cara yang kedua, ajari anak untuk mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita bisa nih menciptakan permainan yang menggunakan stiker simbol emoticon untuk mewakili ekspresi seperti sedih, senang, antusias, ataupun kecewa. Simbol tersebut bisa digunakan anak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Cara yang ketiga, biasakan anak untuk menghargai teman lain. Bentuk penghargaan anak kepada teman adalah dengan cara membangun kesadaran untuk menghormati hak orang lain, seperti menghormati pendapat teman yang mungkin berbeda, memberi pujian pada karya teman.
Diharapkan dengan anak terbiasa menghormati orang lain, nantinya nih akan muncul sikap empati dan toleran sejak dini. Cara yang keempat atau yang terakhir, tumbuhkan sikap kerjasama dengan teman. Kerjasama yang tercipta antar anak akan menumbuhkan pula rasa ingin selalu berbagi dengan teman. Banyak hal yang bisa dibagi antara anak dengan temannya, misalnya berbagi mainan, makanan, ataupun minuman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.